adik-adik. Selamat pagi, puji Tuhan, luar biasa. Ibadah kita pagi hari ini suasananya intimate. Kita mau bersatu bersama-sama dengan anak-anak kita yang baru selesai sekolah Injil liburan. Mereka juga akan menyembahkan sesuatu yang mereka pelajari sebagai generasi penerus kerajaan kemuliaan Tuhan. Kita mau masuk ke ibadah kita di hari Minggu pagi ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik kita berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Di pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang ke rumah-Mu ya Bapa beribadah Tuhan Yesus. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terimalah persembahan hati kami ya Bapa, khususnya pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang berkuasa dan bertahta Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, di dalam nama anak Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaatku silahkan duduk. Kita mau melihat dan menikmati persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Silahkan. Dari drum ke situ. Enggak, tunggu dulu. Iya. Drama, tapi abis itu nanti. Tes. Di tepi pantai yang tenang, ada sebuah batu karang yang kuat berdiri, menghadapi ombak yang terus-menerus menentangnya. Terkadang ombak datang pelan, kadang besar, bahkan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi karang itu tidak bergerak, dia tetap berdiri tegak. Karang itu seperti firman Tuhan. Meskipun dunia berubah, firman Tuhan tetap sama. Tapi tidak semua orang mau berdiri di atas karang itu. Sedangkan ombak sama seperti kenikmatan dunia, cobaan, tantangan, ataupun permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ombak berkata, "Ayo ikut kami, di sini seru." Tetapi ada anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berdiri di atas karang walaupun teman-temannya pergi. Seketika ombak yang menyenangkan berubah menjadi ombak yang menghanyutkan. Dan anak-anak yang mengikuti ombak ikut hanyut dan tenggelam. Tuhan mau kita hidup berbeda dari dunia. Seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Aku mau tetap setia bersama Tuhan. Walaupun susah, aku tahu ini yang benar. Aku ingin menjadi karang, tetap berdiri dalam firman Tuhan.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak kita. Anak-anak yang kita banggakan, anak-anak yang kita imani. Mereka menjadi generasi-generasi penerus kerajaan firman Tuhan yang bertahta di kerajaan dunia ini. Allah itu baik, Allah itu sangat baik. Mari jemaat sekalian, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sapa kanan kiri dulu, sapa kanan kiri kita. Katakan Allah itu baik, tos kanan kiri, ayo tos kanan kiri. Allah itu baik, Allah itu baik, kebaikannya itu sangat sempurna. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia selalu menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia selalu menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Kita rasakan Allah itu baik. Anak-anak kita hadir bernyanyi bersama kita di pagi hari ini. Kita diberikan kekuatan untuk memuji nama Tuhan. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sangat ajaib Tuhan kita. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Panggil Dia Yesusku. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus luar biasa. Kita mau ingat Yesus kita luar biasa. Kenapa? Karena Dia satu-satunya Tuhan yang mengatakan kepada kita, Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Mari kita declare, mari kita nyanyikan, kita nyatakan, aku adalah jalan kebenaran. Yesus mengatakan keselamatan hanya melalui Dia.
technical glitch. Tapi kami percaya bagaimana hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Amin. Tidak ada satupun technical glitch yang akan mengambil damai sejahtera kita. Karena Tuhan bertahta, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dicuri segala damai sejahteranya. Mari kita terus nyatakan, Jesus is our Savior. Let us praise Him. He is the King of Majesty. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jesus, you are Savior of my soul.
nanti bersilakan duduk. Kita mau masuk ke dalam khotbah. Kita mau nyatakan betapa nama Tuhan sangat besar. Betapa kita mau selalu merenungkan nama Tuhan. Dia sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah jiwa kita mau bernyanyi selalu hanya untuk Tuhan. How great thou art, let our soul sing, how great thou art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds
Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Engkau sungguh mulia, batu karang yang teguh, yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan. Berbicaralah, karena kami ingin mendengar suara Tuhan. Terima kasih karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara menghadiri 2 hari, bahkan 3 hari pelaksanaan sekolah Injil liburan, saudara akan terkagum dengan apa yang dipelajari oleh anak-anak. Mereka punya tema yang bagus sekali. Jadi saya senang sekali. Tiap tahun kita buat sekolah Injil liburan, temanya selalu bagus. Ya, hari ini dia buat temanya itu adalah karang dan ombak. Saya senang sekali dengan karang. Saudara pernah pergi ke pantai? Di Belitung itu banyak sekali tuh batu-batu yang begitu besar. Kalau saudara berdiri di atas batu itu dan saudara ketemu dengan ombak yang besar, saudara nggak perlu takut batunya akan goyang. Pasti saudara kokoh di situ. Nah, mengenai batu-batu yang kuat itu, kalau kita membuat sebuah rumah, kita tidak mungkin membuat sebuah rumah tanpa pondasi. Pasti kita punya pondasi yang kuat. Setinggi apapun bangunan yang kita buat, pasti ada pondasi. Makin tinggi bangunan, pondasinya makin kokoh. Jadi kalau bangunan ini ada 11 lantai, kalau pondasinya itu jelek, maka gampang sekali untuk roboh. Makin bagus pondasi, makin kokoh itu bangunan. Demikian pula dengan kekristenan. Kekristenan tanpa pondasi yang kuat akan mudah sekali terombang-ambingkan oleh banyak hal. Saudara lihat, sekarang zaman kita mendapatkan informasi yang begitu mudah. Baik dari radio maupun dari YouTube. Dari televisi, kita banyak sekali mendapatkan informasi yang begitu mudah. Dan begitu saudara mendapatkan informasi, mungkin saudara mendengar orang yang mengajarkan firman Tuhan. Tetapi apakah itu benar atau tidak? Kita tidak tahu kalau kita tidak punya pondasi yang kuat. Kita mudah sekali terombang-ambingkan. Pendeta ini ngomong A, kita percaya. Pendeta yang lain ngomong B, kita percaya. Pendeta lain ngomong yang lain lagi, kita percaya. Kok mudah sekali ngomong, oh ini pendeta hebat nih, saya mesti dengar dia. Oh, menurut pendeta ini begini. Lalu saudara ketemu dengan pendeta lain ngomong begini yang berbeda dengan itu. Oh iya. Kita mudah sekali bergeser ke sini dan kemana-mana. Karena nggak punya pondasi. Kekristenan harus punya pondasi yang kuat. Kalau tidak punya pondasi yang kuat, saudara akan mudah sekali terombang-ambingkan. Kita akan belajar dari surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Paulus ingin mengajar kepada jemaat Kolose. Begini saudara, jemaat Kolose dihantui dengan berbagai macam ajaran. Saudara tahu, pada waktu zaman itu, filsafat Yunani, Helenisme, itu kencang sekali. Mereka menguasai semua bidang. Budaya Helenisme itu merebak ke berbagai daerah, termasuk masuk ke dalam gereja. Nanti kita akan lihat ajaran-ajaran di awal abad pertama itu yang merusak kehidupan gereja. Sehingga doktrin keselamatan, doktrin tentang Yesus, itu juga dirusak oleh mereka. Maka ketika Paulus menulis surat Kolose, dia mencatat pertama kali yang harus dia catat, dia harus kasih tahu siapa itu Yesus. Jangan kamu terombang-ambing dengan ajaran ini yang mengatakan Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Kita akan baca. Jadi kalau mau membaca tentang siapa itu Yesus, kita harus melihat kepada Alkitab. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kita silih berganti. Jadi saudara harus paham, dari Alkitab lah ajaran ini diambil. Kita baca ya.
Kolose pasal 1 ayat 15-23. Ini dia bicara mengenai Yesus. Dia bicara mengenai Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saya ingin mengajak saudara melihat gambar dua orang atlet terkenal di seluruh dunia. Ini siapa ini? Saya sengaja tidak menulis namanya supaya saudara bisa... LeBron. Ini siapa? Messi. Jawabannya dari sini semua. Nggak ada dari situ. Emang nggak kenal ini? Hah? Kenal ini doang. Ini nggak tahu ini. Oh ini kaya banget ini orang. Rumahnya aja 100 juta dolar. Ini luar biasa. LeBron, James LeBron. Kalau saya mau belajar basket, saya nggak mungkin belajar sama Lionel Messi. Benar nggak? Messi, coba ajarin saya dang. Enggak, kamu terlalu pendek katanya. Enggak bisa mungkin dang. Ini pasti belajar sama James LeBron. James LeBron. mungkin dia suka basket gara-gara ini, sama orang ini. Ini belajar dengan dia. Kalau mau belajar basket, dia sumbernya harus tepat. Wah, James. Ini James Sumampau, bukan James LeBron. Dia jago basket. Kalau mau tanya basket dengan dia. Kalau mau tanya sepak bola dengan ini. Bagaimana dribbling bola sama Messi. Belajar. Ya, mau belajar sepak bola sama Messi. Harus kepada sumber yang tepat. Nggak boleh sumbernya salah. Benar ya? Benar. Harus seperti itu. Nah, demikian pula kalau kita belajar tentang Yesus. Kita harus punya sumber yang tepat. Yaitu ini nih. Alkitab. Saudara nggak boleh punya sumber yang lain. Tidak boleh. Karena Alkitab lah yang ditunjuk oleh Allah, yang dibuat oleh Allah untuk menyatakan siapa itu Allah. Ini penyataan khusus yang Allah berikan kepada kita supaya kita belajar tentang Allah melalui Alkitab. Seperti itu saudara. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, menurut saya Allah itu begini. Nah, kalau saudara tanya kepada saya atau kepada manusia tentang siapa itu Allah, jawabannya pasti keliru. Sama seperti saudara tanya ke saya bagaimana cara main basket. Saudara jadi masalah besar. Karena saya tidak tahu basket. Bagaimana saya bisa main bola dengan baik? Tanya saya nggak mungkin. Jadi kalau saudara mau tanya tentang Allah, tidak boleh tanya kepada manusia. Karena saya pernah diskusi dengan banyak orang. Menurut saya Allah itu begini. Menurut saya Allah itu nggak ada. Ya kamu nggak pernah lihat dia. Kamu nggak punya bukti Allah itu ada atau tidak ada. Karena sumber kita terbatas. Nah, jemaat Kolose
juga punya masalah yang sama. Dia punya masalah yang sama. Karena ada suatu ajaran yang namanya gnostik. Gnostisisme. Gnostik itu adalah gerakan di mana kembali kepada kita. Hikmat kita. Pengetahuan. Gnostik itu asalnya kata pengetahuan. Jadi manusia bisa berpikir, manusia bisa punya akal untuk mengetahui siapa itu Allah. Itu gnostik. Itu ada di awal abad pertama. Dan mereka mengajarkan demikian. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam Kolose pasal 2 ayat 1. Paulus mengatakan demikian. Aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang ada di Laodikia. Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku. Supaya hati mereka terhibur. Dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh kekayaan, keyakinan, dan pengertian. Coba lihat itu. Ada pengertian. Mengenal rahasia Allah. Yaitu Kristus. Lihat 3:3. Sebab di dalam dialah Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Lihat gini, ada orang masuk ke Kolose, dia masuk dengan ajaran dengan kata-kata yang indah. Hikmat manusia. Jadi hikmat manusia itu yang mengajak mereka untuk berpikir tentang siapa itu Yesus. Nah, Gnostik mengajarkan Yesus adalah salah satu ciptaan Allah. Yesus bukan Allah. Karena mereka berpikir demikian. Itu ajaran manusia. Karena saudara berpikir tentang Allah, lalu saudara menggunakan akal pikiran saudara, nggak mungkin sampai. Jadi harus kepada sumbernya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengajak mereka untuk berpikir, untuk bertanya terlebih dahulu tentang siapa itu Allah. Siapa itu Yesus? Yesus yang dia perlihatkan dalam ayat 15 sampai ayat 23 itu. Baik itu mengenai sifat dia, karakter dia, dan karya-karyanya. Itu disampaikan oleh, supaya saudara tahu pegangan ajaran apa yang saudara pegang itu benar atau tidak. Nah, kalau sudah ini yang benar ini, nggak mudah digeser dengan sesuatu yang lain. Nah ya, jangan sampai nanti saudara mengatakan, pendeta ini ngomong itu, pendeta ini ngomong itu, pendeta ini. Saudara mudah terkali diombang-ambingkan. Soal belajar, sumbernya harus dari sini. Nggak boleh dari luar. Harus dari sini. Nah, kemudian kita bertanya, siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah. Coba kita baca ayat 15. Ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, coba pikir. Kan kita kan punya hikmat, kita punya pengetahuan. Dan kita berpikir, Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia sulung. Kalau kita mengamati kata-kata ini, kita akan berpikir bahwa Yesus yang pertama kali diciptakan. Benar nggak? Halo? Benar nggak? Ini yang sulung loh. Sulung itu artinya, berarti Yesus yang pertama kali diciptakan. Setuju? Setuju? Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang dunia untuk menggambarkan Yesus adalah ciptaan. Bukan pencipta. Karena dia yang pertama kali diciptakan. Saudara jangan keliru. Coba lihat kata ia adalah gambar Allah. Gambar itu dalam bahasa Yunani icon. Icon itu dalam kalau di komputer sudah ketemu icon itu ICON. Kalau saudara klik icon itu, saudara pasti datang ke situ. Klik icon yang seperti ini, saudara pasti ke tempat itu. Jadi, kalau melihat Yesus, itu pasti ke Allah. Itu maksudnya. Kalau mau lihat Allah, lihat Yesus. Lihat Yesus.
Seperti Filipus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kamu sudah lama lihat aku. Barang siapa lihat aku, dia lihat Allah. Jadi dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita kembali kepada kata sulung tadi. Kata sulung tadi. Apakah dia orang yang pertama, ciptaan pertama? Saudara jangan keliru, jangan dipotong-potong ayat firman Tuhan. Lihat ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata demikian. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Kalau baca ayat 16 ini, apa artinya? Dia yang menciptakan. Bukan dia pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 16 terus lagi mengatakan dalam pasal-pasal 1 ayat 16. Disebutkan begini. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi Yesus menciptakan segala sesuatu. Jangan mudah diombang-ambingkan. Jadi orang ngambil ayat lalu dicomot-comot lalu mengatakan Yesus adalah salah satu ciptaan. Dia lebih hebat dari yang lain. Nah, Pak, bagaimana dengan kata sulung? Bagaimana dengan kata sulung? Sulung itu pengertiannya itu adalah kata yang mengandung arti otoritas. Kata itu adalah prototokos dalam bahasa Yunani. Dia memiliki otoritas. Saya ngambil contoh. Esau dan Yakub. Saudara tahu cerita Esau Yakub? Siapa anak sulung? Esau anak sulung. Ketika Yakub diberkati, dia merebut hak kesulungan itu. Benar ya? Dia merebut hak kesulungan itu. Diberkatilah Yakub oleh Ishak. Setelah diberkati, kok kata-katanya demikian? Kata-katanya demikian. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 29. Ini kata-kata Ishak kepada Yakub. Dia bilang begini. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Hak kesulungan itu sudah menjadi milik Yakub. Benar ya? Apa yang melekat dengan kita nggak bisa ngomong bahwa Yakub itu anak sulung karena faktanya Esau anak sulung. Tapi hak kesulungan sudah menjadi milik Yakub sehingga disebutkan di sini, engkau akan menjadi tuan atas saudara-saudaramu. Semua anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Jadi kata sulung itu mengandung pengertian otoritas. Lebih utama, coba lihat Kolose pasal 1 tadi. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu. Jadi bukan yang pertama diciptakan. Dia lebih utama, berotoritas atas segala sesuatu. Ini yang Alkitab katakan tentang Yesus. Jadi saudara, kalau misalnya orang mengatakan Yesus adalah manusia biasa, itu omong kosong. Karena Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah sendiri dan berotoritas atas segala sesuatu. Sebelum naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi ada berada dalam kekuasaanku. Dia berotoritas atas segala sesuatu. Nah, ini yang benar, saudara. Ini yang benar, yang seharusnya menjadi pedoman bagi kita. Kita nggak mudah digeserkan oleh berbagai macam. Jadi orang kalau mencari tentang informasi, siapa itu Yesus? Jangan cari di tempat lain. Cari di dalam Alkitab. Banyak orang nggak mau percaya tentang Yesus. Karena menurut dia Yesus adalah manusia biasa. Banyak orang nggak mau percaya kepada Yesus karena menurut dia Yesus tidak ada. Yesus bukan siapa-siapa. Sumber saudara keliru. Harus kembali kepada Alkitab. Saya ngajak anak-anak berpikir kemarin. Nah,
Kalau kamu ingin pergi ke rumah temanmu, kamu tidak tahu rumah temanmu di mana, lalu kamu berada dalam satu mobil dengan dia, kira-kira kamu sampai nggak dengan ke rumah temanmu? Sampai. Kalau temanmu tidak ada, kira-kira sampai nggak? Nggak sampai. Saya bilang jangan pakai Google Map ya. Ya Google Map pasti sampai, saudara. Jangan pakai Google Map ya. Terus Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, itu Yesus sendiri. Yesus tahu jalan ke surga karena itu rumah dia. Karena itu rumah dia. Jadi kalau mau ke surga harus ikut Yesus. Nggak bisa ikut yang lain. Karena Yesuslah dari surga, dia turun ke sini dan kata, aku akan ke sana menyediakan rumah bagimu. Benar kan ya anak-anak ya, sediain rumah ya. Dia sediakan rumah, nanti aku akan turun kembali mengambil kamu. Karena supaya di mana aku berada, kamu berada. Itu yang Yesus lakukan. Kan dia sendiri pemilik surga, dia pemilik segala sesuatu. Saya ke tempatnya Pak Caleb, ke rumah Pak Caleb. Saya ketuk-ketuk pintu. Kalau dia nggak buka pintu, nggak bakal dibukakan. Saya nggak bisa masuk. Benar Pak Caleb? Siapa itu? Oh, Muksin. Nggak mau ah. Nggak masuk saya. Yang punya surga itu Yesus. Dia Allah. Dia pencipta segala sesuatu. Saudara bisa masuk ke sana tanpa melalui dia. Karena dia yang buka pintu surga bagi saudara. Karena dia adalah Allah. Jadi jangan dengar kata orang. Inilah batu karang yang luar biasa. Dan ketika dia mengatakan aku akan membawa engkau ke surga, itu adalah sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Karena dalam ayat berikutnya, dia berkata dalam ayat 20, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Setelah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sadar atau tidak sadar, manusia punya musuh, yaitu Allah. Dari dulu sampai sekarang. Dulu saya belajar tentang animisme, dinamisme. Lo tahu itu ya? Animisme dan dinamisme. Saya belajar tentang ilmu budaya, lalu dikatakan bahwa ada manusia yang mempersembahkan sesajen ke laut, ke pohon besar, ke gunung. Kalau ditanya kenapa? Supaya gunung ini tidak meletus dan tidak membahayakan kami. Supaya dewa tidak marah kepada kami. Di TV saya lihat kemarin ada ritual Dewi Sri. Supaya kami diberikan panen padi yang banyak. Sadar, percaya atau tidak percaya tentang adanya Allah, mereka tetap melakukan itu sampai sekarang. Ingin berdamai. Dengan cara apa? Memberikan sesajen. Sadar atau nggak sadar? Benar nggak? Sadar atau tidak sadar, saudara mengakui itu. Bahwa manusia dari dulu sampai sekarang berusaha untuk berdamai dengan Tuhan. Tapi caranya salah. Caranya harus dari Allah sendiri. Saya kalau mau berdamai dengan Pak Aswin, saya tidak datang ke Pak Alex. Pasti datang ke dia langsung. Benar kan? Ayo kita berdamai. Apa syaratnya? Nggak mungkin saya tanya ke Caleb. Nggak mungkin saya tanya ke Pak Egi. Tidak mungkin. Saya harus tanya langsung ke dia. Manusia bermusuhan dengan Allah. Dan mencoba untuk kembali kepada Allah. How? Yesus Alkitab mengatakan Yesuslah yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Kamu bisa kembali kepada Tuhan. Kamu bisa datang kepada Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kamu dahulu musuh Allah. Kata musuh itu artinya terpisah.
Kalau saudara lihat dalam beberapa terjemahan, itu artinya alien. Alien itu apa? Makhluk asing. Kamu tuh nggak dikenal di sini. Kamu alien. Kamu tidak hidup bersama-sama dengan Allah. Kamu tidak hidup bersekutu dengan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan dalam Mazmur 54, 58, dia berkata, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dalam kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Sejak lahir kita sudah menjadi musuh Allah. Terasing. Lalu bagaimana kita bisa berdamai? Masuk ke tempat Allah. Kita harus datang, ayat 22 berkatakan, kita harus diperdamaikan oleh Yesus. Topik ini cukup panjang, saudara. Kalau saya khotbahkan sampai sore, saudara nggak betah duduknya di sini. Tapi Yesus adalah jalan damai. Ini Alkitab yang mengatakan, kita jangan pakai sumber lain. Ini sumber yang Allah berikan kepada kita supaya kita dapat datang kepada Allah. Ada satu ilustrasi yang menarik yang saya dapat. Saudara kenal Abraham Lincoln? Kenal baik ya? Pernah ngobrol ya? Enggak pernah, tapi tahu Lincoln. Abraham Lincoln. Satu hari ada seorang prajurit ingin ketemu dengan Lincoln di kantornya. Jadi pada waktu dia mau masuk ke kantor, dia dihadang oleh tentara lain. Nggak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Dia nunggu di depan. Saya mau ketemu presiden. No. Ada protokol tertentu yang mesti kamu taati. Tidak boleh masuk. Titik. Dari pagi sampai siang, sampai sore dia nunggu, aku mau ketemu. Siapa tahu presiden keluar. Presiden tidak keluar. Keluar. Sampai hampir sore datang seorang anak muda, anak kecil. Mengatakan, kenapa kamu di sini terus sepanjang hari? Duduk di sini nggak jelas. Saya mau ketemu presiden. Oh iya, oke, ikut aku. Jadi anak kecil ini menggandeng tentara itu masuk, lewati pengawalan pertama. Nggak ada yang membantah, yang menghalangi. Masuk aja mereka, nggak ada yang menghalangi. Pengawalan kedua, tidak ada yang menghalangi. Bahkan sampai kantor presiden, dia tidak ketok pintu. Enggak, dia langsung buka. Ketemu dengan Lincoln sedang duduk di situ. Dia bilang, apa? Ada yang mau ketemu? Langsung ngobrol. Itu yang Yesus lakukan. Ketika kamu ingin ketemu dengan Allah, dia anak Allah. Dia menggandeng tanganmu sendiri supaya kamu ketemu dengan Allah. Yang Yesus lakukan. Tidak ada yang bisa bawa kita kepada Tuhan kecuali anaknya sendiri. Nah sekarang, saudara mau pelajari, mau yang mana yang saudara mau pegang teguh? Apa yang dikatakan oleh dunia tadi, gnostik tadi, hikmat manusia. Saudara keluar dari tempat ini, saudara pasti akan ketemu dengan hikmat manusia itu. Mereka mengatakan inilah jalan, inilah jalan, inilah jalan, inilah jalan. Ada ribuan jalan. Katanya. Kalau ditanya, pasti nggak? Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu katanya. Pasti nggak? Aku nggak tahu. Menurutku ini, kira-kira kayaknya yang benar ini. Kira-kira. Katanya sih begitu. Itu hikmat manusia, saudara. Tapi Allah mengatakan, dengan pasti Yesus bisa membawa engkau ke surga. Ini bukan katanya, tetapi kata Allah sendiri. Alkitab yang ngomong. Sumbernya tepat. Saudara bertanya kepada sumber yang tepat. Tadi dikutip, Tuhan, bagaimana kami bisa menghampiri engkau, sementara kami tidak tahu jalan ke situ. Yesus bilang, I'm the way, the truth, and life. The way, the truth, and the life.
Kalau kamu percaya kepadaku, Yesus tidak. Yesus nggak ngomong begini loh saudara. Kalau kamu percaya kepadaku, katanya kamu masuk surga. Nggak ada begitu. Nggak ada. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu masuk surga. Bahkan dengan tegas dia bilang kepada orang yang disalib, hari ini loh, kamu sama-sama dengan aku. Pasti. Tinggal sekarang. Ayat terakhir. Kalau dengar kata terakhir kan senang sekali. Sekarang, ayat 23. Sebab itu, kamu bertekun dalam iman teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil. Inilah pengharapanmu yang sebenarnya. Jangan mau digeser ke yang lain. This is the truth. Alkitab yang bilang. Kalau saudara belum tahu, belum kenal Yesus, hari ini saudara berkenalan dengan Yesus. Dialah batu karang yang kokoh itu, yang bisa menyelamatkan saudara, membawa saudara, menuntun saudara, yuk kita pulang ke surga, ke tempat di mana Allah berada. Kalau saudara tidak punya kepastian, Yesuslah batu karang. Dialah kepastian itu. Dialah kebenaran itu. Dia tidak mengatakan mudah-mudahan. Dia mengatakan sesuatu yang pasti. Satu kali, khotbah di bukit. Setelah Yesus berbicara, dia mengatakan demikian. Barang siapa yang mendengar perkataanku, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Apapun yang terjadi, rumah itu tetap kokoh berdiri. Kalau saudara mendengar perkataan firman Tuhan tadi, saudara percaya, melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, saudara kokoh seperti batu karang. Jangan digeser kemanapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita berdoa, saudara. Saya mengajak saudara berdoa. Kalau hari ini saudara belum percaya kepada Yesus dan belum punya keyakinan yang kokoh, saya menantang saudara untuk hari ini saudara mengambil keputusan untuk itu. Saya bisa berdoa buat saudara. Saudara boleh maju ke depan dan saya akan berdoa buat saudara. Tapi kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, mulai mudah sekali bergeser. Buat keputusan. Yesus satu-satunya jalan. Dan aku percaya kepadanya. Berdoa. Nyanyikan lagu ini bagi Yesusku semuanya. Kalau saudara mau percaya kepada Yesus, Pak Pendeta, saya mau percaya kepada Yesus. Selama ini hidupku terombang-ambing antara ini dan itu. Aku tidak tahu kepada siapa aku harus percaya. Kalau itu, saudara, maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Bagi Yesus serahkan hidupku seluruhnya. Kalau ada, udah gak usah malu, saya akan berdoa buat saudara. Dari sini ada. Silakan maju, jangan malu. Kedua,
mengaku percaya kepada Yesus, punya pegangan yang kuat, boleh maju ke depan. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya. Ada? Saya masih menunggu kalau ada. Ada? Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi lagu ini di ayat ketiga. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terpaut. Sungguh jiwaku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus, Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Benar. Apa? Aku mengaku Tuhan Yesus. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Maharaja, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Kalau anak kecil tidak malu maju ke depan untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pun tidak boleh malu. Ada lagi?